everyone. Hi, my lovely students. Hi, Indonesia. How are you? I hope all of you are fine. And kita ketemu lagi dalam video YouTube ini ya. Ini video untuk mata kuliah bahasa Inggris atau mata kuliah bahasa Inggris umum ya. Kita ketemu lagi pada meeting ketiga. Itu topik kita adalah understanding sentence able to read. Ya. Pada video ini kita akan berdiskusi tentang kalimat ya. Ada simple sentence, ada compound sentence, ada complex sentence dan compound and complex sentence. Wow. Keren ya, ini sangat-sangat menegangkan. Karena biasanya kita hanya selalu mendengar simple sentence ya. Okay, let's start. Are you ready guys? Yes, let's start. Simple sentence itu merupakan, kalau dalam bahasa Indonesia, merupakan kalimat sederhana. Kenapa pula pakai simple? Sudah jelas sentence. Kalimat pakai pula simple. Kenapa dikatakan simple sentence? Karena simple sentence ini dia minimal memiliki satu subjek dan satu verb. Atau kalau disamakan dengan klausa itu adalah independent clause. Pada video sebelumnya sudah dibahas apa itu independent clause. Independent clause itu adalah sebuah klausa yang dapat berdiri sendiri. Kenapa dia dapat berdiri sendiri tanpa pasangannya? Karena dia mandiri, karena dia ada subjek dan juga ada verb. Jadi kalau sebuah kalimat tidak ada subjek, maka itu bukanlah sebuah kalimat. Kalau tidak ada sebuah verb atau predikat, maka itu bukan sebuah kalimat. Jadi, dalam bahasa Indonesia kita selalu mengenal SPO, subjek, predikat, objek. Ya, bisa juga diartikan subjek, verb, objek. Jadi, simple sentence ini dapat kita simpulkan sama dengan satu independent clause karena dia memiliki minimal satu subjek dan satu verb. Baik, kita lihat ini polanya ya. Ada subjek, verb, dan objek. Subjek itu adalah si pelaku. Ya, dia tokoh dalam sebuah kalimat ini. Terus predikat bisa kita kelompokkan itu adalah verb tambah objek. Ya, contohnya Melanie at dinner. Melanie subjek, at verb, dinner objek. Atau dengan pola kalimat SV. Subjek verb. Melanie subjek, at verb. Ya, jadi ingat, simple sentence minimum terdiri dari satu subjek dan satu verb. Baik, sudah paham? Kita masuk ke complex sentence. Apa pula complex sentence itu? Complex sentence itu terdiri minimal satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Kalau independent clause adalah klausa yang dapat berdiri sendiri. Dependent clause, klausa yang tak dapat berdiri sendiri. Kenapa dependent clause tidak bisa berdiri sendiri? Karena dia membutuhkan teman. Namanya independent clause. Tapi independent clause bisa berdiri sendiri tanpa dependent clause. Jadi, kata harus ada penghubung. Kata penghubung antara independent clause dan dependent clause ini itu namanya conjunction. Ya, atau kata penghubung. Apa aja ada after, although, as, because, before, even though, if, since, through, unless, until,
when, whenever, wherever, and while. Jadi ini wajib ada antara penghubung klausa independen dengan klausa dependent clause. Mari kita lihat contohnya. Kalimatnya adalah when the cake is brown. When the cake is brown, remove it from the oven. Ini satu kalimat. Namanya complex sentence. Kenapa complex sentence? Karena terdiri dari klausa dependent dan klausa independent. When the cake is brown itu ada conjunction when. Ya, when. Ingat, conjunction itu selalu mengikuti dependent clause. Dia selalu setia dengan dependent clause. Dia tidak bisa cocok dengan independent clause. Jadi, kalau dependent clause, dia harus ada conjunction-nya. Ya. Oke, paham? Jadi, when the cake is brown, is dependent clause. Remove it from the oven, it is independent clause. Kalau misalnya kalimatnya didahului oleh dependent clause dan sesudahnya diikuti oleh independent clause, maka kita butuh punctuation, tanda baca koma, untuk menghubungkan kedua klausa ini sehingga dia bisa bisa menyatu. Oke. Ada pula contoh yang lain. Jika sebuah kompleks sentence ini didahului oleh independent clause baru diikuti dependent clause, maka tidak dibutuhkan punctuation koma. Contohnya, you will definitely lose if you don't try. You will definitely lose if you don't try. You will definitely lose, it is independent clause. Karena dia memiliki satu subjek dan satu verb. Apa itu? You and will sebagai modalnya. Terus ada if you don't try. If adalah conjunction, kata penghubung. If you don't try, it is dependent clause. Jadi, you will definitely lose if you don't try. Pada kalimat ini tidak ada kata punctuation koma. Oke. Ini salah satunya. Contohnya yang lain yang dimana kata ini didahului oleh dependent clause baru independent clause. Ya. Because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon, I didn't see them at the station. Because merupakan kata conjunction. Ingat, conjunction selalu setia dengan dependent clause. Klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Lalu ada I didn't see them at station. Of course, it is independent clause. Ya, jika sebuah kalimat didahului oleh dependent clause dan independent clause, maka antara kedua kalimat itu tersebut ada punctuation koma. Jika sebuah kalimat didahului oleh independent clause baru diikuti dependent clause, maka tidak ada pakai koma. I didn't see them at station because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon. I didn't see them at the station, it is independent clause. Because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon, ada kata conjunction because, berarti kalimat ini adalah dependent clause. Jika independent clause diikuti dependent clause, maka tidak ada pakai kata punctuation koma. Sekarang kita mencoba memahami compound sentence. Alah, Mak, pusing pula saya ni. Yang tadi complex sentence lah pusing, tambah pula compound sentence. Apa pula compound sentence itu? Itu adalah terdiri dari dua independent clause atau
kompleks sentence. Dan antara dua independent clause itu ada kata penghubung yang nama kerennya adalah fun boy. Jadi, compound sentence ini terdiri dari dua independent clause. Ya, dua klausa yang dapat berdiri sendiri. Dan kata penghubung kedua independent clause ini adalah fun boy. Fun boy, for, and, nor, but, or, yet, and so. Ya, ini wajib diingat fun boy ya, fun boy. Di sini ada Joe waited for the train, but the train was late. Joe waited for the train, but the train was late. Ada kata fun boy but di sini. Joe waited for the train itu di independent clause karena terdiri pada ada satu subjek dan satu verb. Joe subject, waited is the verb. The train was late, it is independent clause juga. Kenapa? Terdiri dari satu subjek dan satu verb. Dan fun boy, apa itu fun boy? Conjunction-nya adalah but. Sekarang compound complex sentence. Yang compound complex sentence telah pusing, tambahlah compound complex sentence. Apa pula itu? Compound complex sentence adalah terdiri dari minimal ya, bukan satu ya, minimal dua independent clause. Berarti dua independent clause-nya dan minimal ada satu dependent clause-nya. Berarti dua dependent clause, dua independent clause, satu dependent clause. Pusing? Ya, tak apa-apa. Itu gunanya kita belajar. Baik, kita contohnya. Erin loved her brother. And he loved her too. Ingat, kalau misalnya terdiri dari dua independent, ada kata penghubung. Apa nama kata penghubungnya tadi? Cek video slide sebelumnya ya. Erin loved her brother and he loved her too because she paid his bill. Erin menyayangi saudara laki-lakinya dan saudara laki-lakinya menyayangi juga karena si Erin membayarkan bil saudara laki-lakinya. Ya tentulah dia menyayangi saudara perempuannya. Ada udang di balik batu. Erin loved her brother, it is independent clause. He loved her too, it is independent clause. Because he paid his bill, it is dependent clause. Ya. Ada lagi. I try to eat healthy food, but because fast food is so convenient, I can't maintain a healthy diet. I try to eat healthy food, it is independent clause. I can maintain a healthy diet, it is independent clause. But because fast food is convenient, it is dependent clause. Ya, dependent clause bisa berada diletakkan di awal, di tengah, di akhir, dia aman-aman aja ya. Yang penting dia minimal terdiri dari dua independent clause dan satu dependent clause. Oke, sekian dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri. Semoga video ini bermanfaat ya. Bye-bye.